ilma amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi An Ibni Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi walal muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Al-hadithul 20 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Bener ya? An Ibni Umar dan riwayatake saking sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu wis mireng sinten ingsun. Sami'tu wis mireng sinten ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi. Baina anana imun. Seringkali kita menemukan hadis dengan redaksi baina. Aslinya apa? Baina ma. Lughatu Quraisy. Begitu juga kalau di dalam Al-Qur'an seperti qauluhu ta'ala afala tadhakkarun. Itu aslinya afala tatadhakkarun. Seringkali bahasanya Kanjeng Nabi seperti itu. Dan ini lahjah yang benar dan bisa diikuti. Baina ana ing dalem nalikane utawi ingsun naimun iku wong kang napa sare. Niki sing anyar-anyar pun saged babuk mboten dik dalu. Saged. Kamu masih tertekan ya? Masih tertekan, masih susah ya? Belum bisa move on dari rumah. Ya apa-apa. Kudu ono nangise. Nek perlu digawe nangis ora, Rok. Iku lho kayaknya Barok perlu uka-uka nih kanggo adik-adik gitu. Di sini ada gendruwonya. Satu itu akan senengannya manggon pojok ya Allah. Itu wajahnya cuman manis tapi aslinya galak. Oh, gitu lho. Nyokot tidak, nyokot weh. Oh, tapi membuat kesurupan orang. Ana uta ingsun naimun iku sare sinten ingsun. Uti itu den aturi sapa ingsun. Den tekakake diaturi. Biqadahin kelawan wadah. Biqadahi labanin ngoten nggih. Biqadahi labanin kelawan wadah isi susu. Ora wadah susu, makanya sampean iya Pak, gak bahaya ta. Iki cupang ya Bang. Kok ngene Masya Allah ya. Ketompo jarak berapa? Ketompo dan Arab Saudi lah boy. Uti itu biqadahi labanan kelawan wadah susu. Hati-hati ya, wadah isinya susu ngoten. Piye lho cilik-cilik iki dumudeng boboten. Nek paham cimori lho cimori. Fasyarib tu mongko ngombe sapa ingsun hatta ini. Fasyarib tu mongko ngunjuk sinten ingsun Kanjeng Nabi hatta ini sehingga sak temene ingsun. La aror roya, la aro iku yekti ngrasakake ngoten nggih. Awalnya aro kan ur. Aro ngrasakake sinten ingsun ngene jeneng sampean arriya napa arroya? Bil kasrah itu sifat hawadan. Ijma' nggih berarti arriya ya. Arriya ing seger. Iya, ketemu susu seger. Ngerti tok seger ora pin. Arriya ing seger, rasa seger. Yakhruju kang metu apa ri? Nggih. Min alfar. Gini jenengan min apa fi? Ana sing min. Wonten sing min mboten? Ora apa-apa, enggak masalah. Ada. Fi, cuma ana sing min jelas. Mboten. Fi nggih, fi. Ya, fi alfari, ai min alfari. Saking pira-pira driji ingsun.
Summa a'taitu nuli keri-keri maringi sinten ingsun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadli ing turahan ingsun, turahan anggene ngunjuk wae. Tapi kejadian ini di dalam mimpi. Umar bin Al-Khattab ing sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu mongko padha matur sinten sahabat. Fama awal ta, fama mongko ing napa. Iki dadi maf'ul fi'il awwala. Fama mongko ing apa awal ta. Nafsiri panjenengan hu ing ma. Awal ta nafsiri sinten panjenengan hu ing ma ya Rasulullah do Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi al ilma ai awal tuhu al ilma. Nafsiri sinten ingsun hu ing ma al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu. Ini hadis kelihatannya tidak begitu nyambung banget dengan yang namanya babul ilmi. Karena hadis ini berangkatnya dari mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpinya orang-orang seperti kita, itu tidak berfaedah ilmu, walaupun benar. Paham betul? Ilmu itu kan sesuatu yang yang harus dijunjung tinggi. Kebenaran yang harus dijunjung tinggi itu berdasarkan apa? Ilmu. Tapi kalau kebenaran yang berdasarkan mimpi itu namanya bukan ilmu. Paham nggih? Sampai paham sampai sini. Jadi yang namanya ilmu itu memang betul-betul dipelajari. Jadi sekali lagi inilah bedanya kita dengan para anbiya wal mursalin. Kalau kita yang ngimpi itu enggak faedah ilmu walaupun apa? Benar mimpinya. Misalnya Anda mimpi Masya Allah nikah gitu ya. Mimpi menikah. Misalnya taruhlah Mas Arifin lah dengan siapa pun sapa ya loro, dek ngono bojone loro bakale kok itu. Nek ngimpiku ngono, misale aku ngono ya. Nek ngimpiku bakale Arifin bojone loro, siji galak, siji galak. Ora beda. Hah, misalnya seperti itu. Lalu kemudian delala memang di tahun depan atau tahun belakangnya lagi nikah dapat langsung 2. Maka mimpi saya tidak bisa dikatakan apa? Ilmu. Beda nek mimpine para nabi. Kanjeng Nabi kalau mimpi itu berarti apa? Wahyu. Nah, berarti ini Imam Bukhari. Nah, ini kita baca hadisnya dulu ya. Hadisnya suatu saat Abdullah bin Umar bin Khattab itu pernah mendengarkan Kanjeng Nabi dawuh. Li ngomongke bapake, kan bapake kan Umar bin Khattab. Lah, Sayyidina Abdullah itu mendengarkan bahwasanya Rasulullah pernah bercerita. Ceritanya gini, suatu saat saya tidur. Di dalam tidur saya bermimpi diberi jamuan, Allah alam ini siapa yang ada di dalam mimpi, mungkin Allah langsung, karena kemungkinan bertemunya Kanjeng Nabi dengan Allah di dalam mimpi juga besar kan nonton ya. Kanjeng Nabi mimpi ketemu Gusti Allah niku mungkin wong sing sak levele sak ngandhape Kanjeng Nabi mawon ya mungkin kaya Imam Ahmad bin Hambal ping pinten 99 kali ngimpi ketemu Gusti Allah. Apalagi Kanjeng Nabi lebih sah lagi dong. Nah, di dalam mimpi rumah saya Kanjeng Nabi uti tu biqadahi labanin. Kanjeng Nabi rumah saya dipun aturi unjukan dari susu. Lalu kemudian kata beliau fasyarib tu hatta innila ararriya yakhruju fi alfari. Ketika saya minum saya merasakan seger. Sak ujung-ujung jariku rasakno seger kabeh. Mboten tengene gorokan tok, tapi sak awak maksudnya ngono. Detil sawak, lu bakal sih udah gini apa? Oh kaget tuh, ya apa-apa, alhamdulillah. Tak kira ki penampakan jebule tenan. Nah, sampai nawa ngerasa kayak seger sampai tinggi ujung jari jemari. Nek seger biasanya nek ngombe teng putih rasane. Teng gorokan, tapi Kanjeng Nabi ngerasake berarti sak awak iku rasane seger temenanan. Lalu kemudian summa a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Kemudian sisone ngombe tak paring kening Umar ngoten. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tafsirane napa mimpi jenengan niku?" Tafsirannya al-ilma. Nah, kita kembali lagi.
pembahasan tadi. Mimpine para nabi beda karo mimpine umat Kanjeng Nabi. Manusia biasa sak bener-bener ngimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum beramal. Tidak bisa. Tapi nek mimpine Kanjeng Nabi wajib dilakoni yo Kanjeng Nabi sak umate. Paham jenengan sampai sini? Seperti di dalam pendapat jumhurul ulama kaya surat Inna A'tainakal Kautsar. Para ulama kathah yang ngendikan bahwasanya surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah ketika Kanjeng Nabi baina naimin wa yaqban. Antarane rada riyep-riyep. Berarti rada setengah napa? Gliyut ngene ya. Gliyut nek cara cah kene nek kene gliyutmu langsung geledak ya. Langsung semaput sampai esok. Kados napa ngriyep wah, ngriyep. Dan kemudian surat tersebut sekarang ada di dalam Al-Qur'an apa mboten? A'tainal Kautsar. Wonten. Kalau dibaca di dalam salat sah ta mboten? Sah. Nah, beda nek kowe sing dituruni surat, dituruni ayat. Nah, dengan redaksi yang sama walaupun dengan redaksi yang sama, maka kalau Anda percaya itu wahyu turun kepada Anda, ini namanya sudah mukhrijun anil millah, keluar dari agama, ya, memperbaharui agama. Mimpi kita ini tidak bisa dijadikan sebuah landasan hukum. Nah, misal Anda mimpi saya yakin jodoh saya si fulanah, jodoh saya si fulanah. Siapa sih ngomong Kanjeng Nabi kok ning ngimpiku. Terus kowe maksa dengan kepada si fulanah tersebut bahwasanya Anda mengaku bertemu Kanjeng Nabi dan harus menikahi si wanita tersebut, ndak boleh. Ora oleh senajan gawa-gawa jenenge Kanjeng Nabi. Iya, paham ta mboten? Karena mimpi kita tidak berdasarkan ilmu. Sekali lagi mimpi kita tidak berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kenapa yang ada di dalam mimpinya Kanjeng Nabi itu malah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan yang lain. Nah, kenapa? Di sini ada sebuah faedah yang lain, bahwasanya ilmu itu ada macam-macam. Ada yang pertama, ilmu yang harus diketahui semua jenis orang. Arab de kiai, Arab de santri, Arab de pegawai negeri atau siapapun itu, kalau memang statusnya hambanya Allah, dia wajib tahu. Seperti halnya ilmu tentang keabsahan wudu, keabsahan apa sholat dan lain-lain. Ini ilmu yang harus diketahui semua jenis orang. Ada ilmu yang hanya bisa diketahui oleh Kanjeng Nabi dan para alim dan para santri. Paham enggak? Jadi iki sampean levelnya apa niki? Harusnya santri, di atasnya orang awam. Maka ini kadang apa yang Anda pelajari belum tentu bisa dimengerti orang awam. Contoh ilmu arab. Contoh ilmu faraid. Sampai ngobrol tentang ilmu faraid karo tukang becak. Iku batine dhek iki ngalup aku tah piye kan ngono ta. Ngomong kok warisan ning ngarepanku. Kan ngoten nah. Berarti niki mboten nyambung. Nah, yang ini harus dikuasai oleh para santri. Ada ilmu yang hanya diketahui oleh Kanjeng Nabi dan ulamanya saja. Santri-santri enggak boleh. Nah, ini termasuk Sayyidina Umar, termasuk ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah otomatis rahasianya semakin rahasia. Lalu kemudian yang terakhir, ada ilmu yang hanya diketahui oleh Allah dan Kanjeng Nabi saja. Yang mana ini tiga tingkatan di bawahnya tidak boleh mengetahui. Seperti contoh yaitu ketika perjalanan Kanjeng Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Kan kita tahu semuanya bahwasanya dalam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bertemu sinten? Gusti Allah. Mesti ana obrolan toh. Ora mungkin meneng-menengan toh. Lah, kita tahu enggak sampai saat ini apa yang diobrolkan oleh Allah dengan Kanjeng Nabi saat itu? Cuman satu kan yang kita ketahui, perintah wajib sholat 5 waktu. Selebihnya ada enggak? Ya mungkin ada dan kita tidak bisa dan tidak berhak untuk mengetahuinya karena itu ilmu yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Nah ini Sayyidina Umar di tingkatan yang di bawahnya Kanjeng Nabi. Tapi di hadis ini juga Imam Bukhari itu mengajarkan kepada kita, ngilmu niku enggak harus dari kitab. Ada yang namanya ilmu laduni. Lah,
Terus di sini secara tersirat itu Imam Bukhari ngeten. Kowe nek pengen lah ilmu laduni kudune levelmu padha kaya Sayyidina Umar. Ngono lho. Kowe kok pengen laduni tapi kemudian syahwatmu seperti iblis laknatullah, lalu kemudian kemaksiatanmu seperti Fir'aun ya misalnya nggih, maka jangan berharap dapat ilmu laduni. Ora ahli riyadhah, ora ahli dikiran, rotipan ngantuk nggih. Ngaji dangdang tek lho kok pengen laduni dadak pinter karepe dhewe iki mboten saged. Sayyidina Umar bin Khattab itu memang betul keras wataknya. Tapi ketika ketemu Kanjeng Nabi, beliau berubah. Yang awalnya keras karena kejelekan, sekarang keras karena kebaikan. Langsung disayang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar seringkali disetujui Gusti Allah. Contohnya salah satunya yaitu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Jadi di gini Mekah, mungkin kita semua bisa haji dan umroh berkali-kali. Alhamdulillah haji dan haji mabrur, wa sa'yun masykur wa dzanbin maghfur. Sing duwite gampang, penting duwite iki masalah haji ku penting duit. Nah, termasuk kalau nggak salah makam Ibrahim. Jadi di Ka'bah di Masjidil Haram dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ishak. Ono muni Ishak iki madhab dinah iki ya. Nabi Ismail. Lalu kemudian waktu itu belum ada kalau bangun sebuah bangunan kan mesti ini tambah dhuwur toh. Waktu itu belum ada eskavator atau belum ada eskalator, pokoknya istilah sing ngangge ngunggahno boto. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas berupa batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim untuk nata batu semakin ke atas. Lah niku bekasih masih ada sampai sekarang, dan sekarang di Masjidil Haram niku wonten kubah warna warna emas yang ada kacanya itu yang deket Ka'bah. Nah, orang tawaf, ketika itu Sayyidina Umar batin, ayo bar tawaf kok ora ana salat nduk ngene mburi kono ya, mbok yo jadi salat nduk kono ae lah malah apik. Ngono. Salat nduk kono ae malah apik. Ngono. Akhirnya diturunke kali Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwasanya disunahkan setelah tawaf di Ka'bah itu salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim bukan makamnya Nabi Ibrahim niku bukan, tapi bekas berdirinya Nabi Ibrahim itu masih ada batunya. Lah, itu seringkali sama. Begitu juga tentang ayat hijab. Wanita itu jangan sampai terurai rambutnya, jangan sampai terlihat auratnya. Itu juga Gusti Allah langsung oke. Maka iki orang itu istimewa betul. Biasane nabi sing dituruti, iki wali sing dituruti, paham mboten? Wali sing dituruti dan diturunkan ayatnya dan diturunkan firman-Nya, luar biasa. Dan ini bukan bukan Umar bin Khattab saja. Ada juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu sampai ditunjuk sama Kanjeng Nabi sebagai mudabir. Wah, istilahnya ngonek cara pondok Al-Fatah, mudabir. Yaitu yang badali Kanjeng Nabi ngajar Al-Quran. Ngoten. Kenapa dipilih? Karena suatu saat Kanjeng Nabi nimbali Ubay bin Ka'ab, sini kamu. Kenapa Kanjeng Nabi? Kamu baca. Karena Allah menyuruhmu untuk membaca di hadapanku. Sampai sahabat Ubay bertanya kepada Rasulullah, Allahu samani, apakah betul Allah itu memberi nama, mengucapkan bahwasanya Allah itu menyuruh saya dengan nama saya? Iya, kowe mau jenengmu disebut Gusti Allah, saiki maca Quran ngoten. Jadi ada orang-orang yang luar biasa yang memang diparingi Gusti Allah ilmu laduni. Jadi kita sekali lagi kalau pengen dapat ilmu laduni niku levelnya kudu takwane minimal kados Sayyidina Umar bin Khattab. Lah sakniki misalnya ana wong kok khawariqul adah dan lain-lain, kita bisa cari jejak rekamnya. Saiki pinter goro-goro memang senang sinau temenan napa goro-goro delok YouTube. Ya, pinter temenan goro-goro belajar temenan napa goro-goro napa delok searching ning ngene
Google. Nah, iki awak arek-arek niki saiki tambah pinter. Sampeyan kemarin sudah saya sampaikan, kepengen terlihat soleh, terlihat alim, comot saja statusnya Lora Ismail ya. Comot saja storynya siapa? Ustadz Adi Hidayat. Comot saja ambil storynya Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu. Ilmu ndak harus semuanya dicari. Tapi sekali lagi ilmu laduni kita tidak boleh untuk napa istilahnya gandulan kali sing jenenge ilmu laduni. Wong awak dhewe mboten ahli takwa kados Sayyidina Umar, amal tidak seperti Sayyidina Umar, ketakwaan tidak sama dengan Sayyidina Umar pun. Jalur-jalur sing biasa mawon aja aneh-aneh. Tapi wong-wong niku akeh sing ketipu nggih. Pakai jalur pintas ono ta ora. Makane akhirnya nek zamane kula mbone saiki ketok rak pati ono. Zamane kula biyen wong nek pengen apal alfiyah iku malah suwi ning ngene makom Mbah Sunan Kudus rak mulih-mulih. Rumangsane sewengi ngapalno nduk kono, turu nduk kono langsung esuk iso setoran. Nah, akhirnya gagal naik kelas. Wine wonten niku mbok nek saiki ya. Wong wis ra ono Gus Jul ya. Gus Jul ya, iya. Nah, ya seperti itu ya bisa, tapi kan siapa kita gitu loh. Kita orang biasa kok berharap semalam langsung pinter. Oh, enggak mungkin. Pun. Lanjut. Qala an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Diriwayatake saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa. Waqafa itu bisa bermakna koma atau benar-benar waqafa berhenti. Pinarak ngoten. Waqafa pinarak sinten Kanjeng Nabi. Tapi kalau dari segi ceritanya koyoke waqafa niki bimakna apa jenenge pinaraan di sebuah tempat, di sebuah sudut, duduk di sana diparani wong akeh. Fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada. Dan kita ketahui hajinya Kanjeng Nabi selama seumur hidup beliau berapa kali? Sekali. Umrohnya berarti umroh Kanjeng Nabi berarti sama sekali. Kanjeng Nabi harusnya umrohnya dua kali kan ngoten. Yang satu umroh yang sunnah, yang satu gandengannya napa kalih haji. Yang berhasil berarti umroh sekali, haji sekali. Lah sing umroh sing gagal itu beliau karena dihabis atau tidak bisa memasuki kota Mekah karena perjanjian dengan orang Quraisy, masalah keamanan. Nah, makanya di dalam syariat itu labbaik Allahumma umratan Allahumma mahilli min haitsu habastani au kama qol. Ya Allah, saya mau berniat umroh nih, tapi kalau saya udzur maka tempat saya mulai melepas ihram yaitu ketika saya tidak bisa melanjutkan perjalanan umroh. Kayak gitu. Makanya saat itu Kanjeng Nabi ketika gagal umroh yang pertama, beliau akhirnya langsung bayar dam atau menyembelih hadyu kambing. Nanti ya abut juga. Fi hajatil wada'i biminan ing dalem Mina. Lah berhentinya Kanjeng Nabi waqafa krana apa? Linnasi krana manusa. Linnasi krana manusa yasaluna kang padha takon sapa nas hu ing Kanjeng Nabi. Fajaa mongko teka sowan hu ing Kanjeng Nabi. Fajaa mongko sowan hu ing Kanjeng Nabi rajulun sapa wong lanang. Faqala mongko matur sapa rajul. Lam ash'ur boten kraos sinten ingsun. Ai lam a'lam utawa orang boten paham. Lam ash'ur boten kraos boten paham sinten kula. Fanahartu mongko nyembelih kambing sinten kula. Berarti bisa hajinya ini kemungkinan haji tamattu atau haji napa sing bayar dam, haji qiran. Nek haji ifrad insyaallah enggak ada dam. Fanahartu mongko nyembelih sinten ing kula qabla an armiya ing dalem sakderenge yen to lempar jumrah sinten kula. Qablaan armiya ing dalem sakderenge yen to lempar jumrah sinten kula. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi.
anu ya keloncat nggih. Fahalaktu ngaten. Fahalaktu mongko nyukur sinten kula. Nyukur rambut. Ngapunten kelompatan. Fahalaktu mongko nyukur rambut sinten kula qabla an adzbaha ing dalem saderenge yen to nyembelih sinten kula. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi idzbah. Nyembelih sapa sira? Wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Ai wala haraja alaika. Alaika harusnya ana alaika. Tapi wis mafhum. Idzbah mongko nyembelih sapa sira wala haraja lan ora ana dosa iku maujud ing atase sira. Fajaa mongko sowan akharu sapa wong lanang liya. Faqala mongko matur lam asyur. Langsung nggih fana hartu mau dimaknani. Fana hartu mongko nyembelih sinten kula qabla an armiya ing dalem saderenge yen tong lempar jumrah sinten kula. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmi lemparo jumrah sapa sira wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Fama suila mongko boten dentang leti. Sinten sing ora dentang leti? An-Nabiyyu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentang leti tentang apa? An syai'in saking siwiji-wiji. Quddima kang den dhisikake apa syai'. Wala ukhira lan ora den akhirake apa syai'. Wala ukhira lan ora den akhirake apa syai illa qala kejaba dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi if'al wala haraj. If'al agawe sapa sira wala haraj lan ora ana dosa iku maujud. Alhamdulillah. Kalau hadis yang tadi masalah ilmu, kelebihan air susu yang diminum Kanjeng Nabi di dalam mimpi diberikan kepada siapa? Sayyidina Umar, itu namanya ilmu apa? Laduni. Di sini hadis ini agak unik. Kaya-kaya mboten nonton kaitannya kali babul ilmi. Karena apa? Yang di sini hadis itu kejadian yang diceritakan ketika Kanjeng Nabi Hajjatul Wada. Seperti yang kita sampaikan tadi, hajinya Kanjeng Nabi itu seumur hidup beliau hanya sekali. Lalu kemudian dan itu terkenal hajinya Kanjeng Nabi terkenal dengan namanya haji wada, haji perpisahan. Tapi ini akhirnya menjadi perdebatan panjang para ulama bahwasanya haji niku khilaf, ono nek kaya mazhab Syafi'i dan lain-lain nek iso haji saakeh-akeh ya gitu. Setahun sekali mangkat. Asik pirang kayak Mbah Mun itu termasuk setiap tahun haji. Gue rak hitungan iku Mbah Mun mangkat haji. Ono wali yang bisa wali min auliyaillah ya. Wali min auliyaillah itu memang diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala iso kaji ben taun iku ya ono. Tapi ada enggak sedikit juga wali-wali yang tidak bisa berangkat haji tapi mereka punya makam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya awak dhewe niku banyak berdoa, banyak usaha, muga-muga termasuk wong sing berkesempatan haji dan umroh. Kepengine ya kali-kali, pengine ngono. Soalnya enak. Apa ijek duwe saldo napa? Saldo tabungan apa? Ganjaran. Dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan, haji itu kayaknya itu amal yang paling tertinggi di dalam agama Islam. Karena haji itu bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ibadah batin dan juga ibadah harta. Ya betul. Wong mangkat kaji awake kudu kesel. Wong mangkat kaji perasaane kudu kesel karena ngadepi wong sakmono akeh dengan berbagai macam karakter dan medan yang begitu luas dan panas. Ritual haji niku buat kita capek badan, capek hati. Dan yang terakhir juga capek dalam masalah keuangan. Mungkin mangkat kaji niku rak mungkin rak gawa napa sangu. Apa meneh nek ana bayar dame. Apa meneh nek ana pelanggaran-pelanggarane. Lah
Ini hadis diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Aus. Suatu saat Kanjeng Nabi itu di haji wadaknya, yaitu haji memang haji pertama dan terakhir kalinya Kanjeng Nabi, beliau itu di Mina. Jadi orang rangkaiannya haji niku kan pertama dia pakai bagian ihram. Lalu kemudian dia pertama kali itu wukuf. Pertama kali kalau datang ke Mekah pertama kali berarti dia harus tawaf kudum. Setelah tawaf kudum nanti nerangno haji sing apa iki ya? Bingung aku. Ya rangkaiannya haji aja ya, enggak usah gandengan umroh. Jadi wong haji niku dia pertama datang ke Mekah, Masjidil Haram untuk tawaf napa? Tawaf kudum. Dan terkadang beberapa mazhab mengatakan tawaf kudum itu sekalian kalau tamattu berarti tawafnya digunakan untuk tawaf umroh sekalian kan gitu. Karena umroh namanya haji tamattu berarti umrohnya diselesaikan lebih dahulu baru menselesaikan apa? Haji. Nek haji ifrad kualik hajinya terlebih dahulu baru apa? Umrohnya. Sing paling enak qiron, yaitu haji dan umroh ritualnya jadi satu. Gambarannya ngeten. Kita tahu bahwasanya ketika orang datang di Masjidil Haram itu ada ritual tawaf sama sa'i. Tawaf kan mutri Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, itu dua ritual tersebut kalau Anda niatkan haji qiron, maka dua ritual tersebut untuk dua pekerjaan, untuk dua amal. Jadi sekali tawaf iku kanggo haji dan umroh, sa'i kanggo haji dan umroh. Besok wis karek tawaf ifadah selesai. Tapi nek sing tamattu beda. Tawaf pertama dan kedua itu untuk umroh. Kemudian dia melanjutkan apa? Ritual haji. Berarti tawaf umrohnya ping pinten? Dua kali. Wah iki bingung tak weki manasek ya. Ya usah manasek nek ngono. Wis pokoke ngono lah intine. Lah, ketika haji itu mulai dihitung karena tanggal 9. Wukuf teng budi Arafah. 9 wukuf ning Arafah. Lalu kemudian setelah wukuf ning Arafah malam 10-nya berangkat ke Muzdalifah. Itu masih pakai pakaian ihram itu. Masih pakai pakaian ihram. Tanggal 9 ora adus. Tanggal malam 10 durung oleh adus. Bayangno penguke kaya apa ya. Terus kemudian paginya tanggal 10 ketika orang-orang yang tidak ihraman sholat Idul Adha, orang-orang haji itu pergi ke Mina. Jadi mabit atau nginep di Muzdalifah, paginya sampai siangnya mereka bertolak menuju Mina untuk lempar jumroh yang pertama yaitu jumroh Aqobah. Lah dari jumroh Aqobah tersebut inilah para orang-orang yang haji itu namanya tahallul pertama. Nah di saat itu ono sing cukur dhisik, ono sing nyembelih dhisik. Karena caranya keluar dari tahallul haji yang pertama ini, itu harus antara mencukur terlebih dahulu atau menyembelih napa kambing. Iki bingung sampean nggih. Dadi ngeten. Wah, malah manasek nih. Ngapunten. Tak beleni meneh. Wong haji niku kudu ihraman, paham nggih? Nek ihram bayanganmu napa? Nganggo pakaian ihram ya si putih itu pakaian ihram. Lalu kemudian ketika orang ihram itu dia dilarang memakai pakaian yang wangi-wangian. Dia dilarang memotong rambut, terus kuku dan semua hal-hal yang sifatnya istimta itu membuat badan merasa nyaman. Ngoten. Selain itu yang paling tinggi keharamannya ketika ihram yaitu melakukan hubungan suami istri. Paham nggih? Jadi bayangno sing paling dhuwur napa? Sing paling dhuwur keharamane napa ketika nganggo ihram? Hubungan suami istri. Sing ringan-ringan iku mau potong kuku, mangke wangi-wangian dan lain-lain. Paham nggih? Lah, wong haji ketika sudah di hari yang ke-10, tanggal ke-10 lempar jumroh Aqobah. Maka ketika dia setelah lempar jumroh, dia harus melakukan tahallul yang pertama. Untuk apa? Untuk bisa melepas pakaian
ihramnya. Jadi nek wong wis bakdo lempar jumroh Aqobah tanggal 10, dia lalu kemudian apa? Cukur rambut atau potong kambing. Lah setelah itu dia boleh copot ihramnya, dia boleh mandi, dia boleh pakai wangi-wangian, tapi masih haram untuk jima. Paham ya? Kalau punya istri tidak boleh mancing-mancing istrinya untuk melakukan wik-wik, nggak boleh. Karena ritualnya belum selesai. Selesainya kapan? Lanjut di hari ke-11, tanggal 11, tanggal 12, lalu nafar awal atau tanggal 13 nafar tani lempar jumroh ula wusta Aqobah. Lah itu belum selesai. Tahallulnya pakai apa? Dia harus tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf paling akhir untuk menghalalkan orang yang suami istri bisa wik-wikan lagi. Paham nggih? Nah itu loh. Itu namanya jenenge tahallul. Tahallul itu golek halale meneh. Setelah itu baru dia wis sak karepe dhewe, arep wik-wik ya monggo, arep wis pokoke ritualin seperti itu. Paham nggih sampai sini? Lah ini berarti Kanjeng Nabi baru tahallul yang berapa? Yang pertama, betul. Halal yang pertama. Berwukuf soalnya mau. Redaksinya setelah wukuf, mabit di Muzdalifah, kemudian berangkat ke Mina, tahallul yang pertama. Iki sing nyandak sing gede-gede. Cepet nyandak insyaallah cepet haji umroh ngono. Sing ra nyandak wis sabar. Ya didongakno, tapi keri-keri ae yo ngono. Pun. Makanya ketika pas tahallul yang pertama Kanjeng Nabi menyiapkan diri duduk di sebuah tempat yang ada di Mina. Makanya di situ waqafa linnasi, beliau berhenti di Mina untuk menunggu kedatangan orang-orang. Yas'alunahu, mereka pastinya bertanya. Makanya ada yang mengatakan faja'ahu rajulun, ada orang yang tanya Kanjeng Nabi kula mboten ngertos niki, kula malah motong rambut di riyen sakderenge napa nyembelih kambing, sah ta mboten? Katakan Kanjeng Nabi izbah wala haraj, ora apa-apa. Sah ngono. Begitu juga ada yang loh, iku salah aku piye? Kowe piye gini ya? Kula malah nyembelih riyen Kanjeng Nabi. Malah motong rambutnya dereng, kantun. Yo sah rak popo. Lah berarti ini ada sebuah pelajaran bahwasanya sebagai seorang alim. Nah, Anda ini nanti ke depannya kalau menjadi orang alim, siapkan media-media yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan ilmu dari sampean. Paham nggak mboten iki? Ketika Anda sudah merasa punya ilmu, kemudian alim, siapkan media-media yang sekira orang-orang itu bisa mengambil ilmu daripada sampean. Waktu itu Kanjeng Nabi nggak punya WA, nggak mungkin dong WA kan gitu kan. Makanya beliau caranya berkomunikasi langsung. Kalau sekarang punya WA, buka WA-mu, melayani konsultasi syariah. Sudah aja, melayani konsultasi kitab Qurratul Uyun. Nah, itu ya. Melayani konsultasi bisnis muamalah syariah. Monggo. Melayani apa nih? Ngaji kitab Tajridus Shoreh. Pokoknya jangan sampai masyarakat itu tidak bisa menjangkau keilmuan sampean. Nah, ini Kanjeng Nabi itu sedang ngajari para santri, kita-kita yang punya ilmu, ojo sampai nutup diri, kasih akses. Kamu nggak bisa chattingan, nggak punya WA, tapi kamu punya media, misal seperti ini ya, ada media video, sebarkan lewat YouTube, sebarkan lewat Facebook dan lain-lain. Nah, ngoten lho. Sing penting piye carane misinya Kanjeng Nabi itu balighu anni walau ayat, sampaikan satu keilmuan walaupun hanya satu ayat, karena ganjarane niku akan menjadi lumbung pahala bagi kita sendiri di akhirat nanti. Dan yang paling penting itu menjaga tradisi keilmuannya Kanjeng Nabi. Makanya di sini ini Imam Bukhari itu ngajari kita. Kanjeng Nabi nyiapke wekdal, nyiapke tempat, kersa disowani. Mosok awak dhewe di WA tok ora gelem jawab. Ora apa-apa. Makanya saya itu sering luwih seneng di WA daripada napa disowani. Sowani ku leren mikir. Iya nek iso jawab langsung. Tapi nek WA kan masih bisa, nanti dijawab 1 jam, 2 jam kemudian. Dan lebih fleksibel. Yang penting saya nggak menutup diri. Sing pengen takono, nanti bisa kita sampaikan. Kan ngoten nggih. Begitu juga sampean nanti, jangan sampai menutup diri. Wong Kanjeng Nabi emang ngajari kok. Kita yang punya ilmu jangan sampai pelit akan keilmuan ngoten.
Dan di sini ada satu faedah lagi. Jawazu su'alil alim raqiban wa masyan wa waqifan wa ala kulli hal. Di sini juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu bisa didapat dari seorang alim dengan berbagai keadaan beliau. Beliau sibuk banget misal sibuk banget, mbok takoni janjane mboten masalah. Janjane loh ya. Kita ngomong janjane mawon. Mboten masalah, mau berdiri kek, mau pakai kendaraan kek, mau bertemu di pasar. Kadang niku sing sering viral nggih yang sering disampaikan Gus Ba. Ana wong takon kula badhe sowan jenengan, ora usah sowan, takon kene ae mumpung ning pasar ketemu. Ning gene omah malah lere nyogati kan ngono ya. Ya ada kiai model seperti itu ada. Wis mending ngene bakso masak ning pasar barbar. Tak usah tekan goreng ngene omah. Sama saya juga seperti itu. Wes lewat WA ae aja sampai sowan. Nah gitu. Saya juga senangnya yang lebih fleksibel aja, efisien. Begitu juga ketika memang sangat-sangat dibutuhkan ilmu tersebut, nggak usah nunggu waktu yang bagaimana. Tapi ini bisa dilaksanakan dalam rangka kalau memang yang menerima itu bisa mengamalkannya. Cuman kadang ono wong sing niate ngetes, ono kadang wong niate ngenyek ilmu. Kalau memang sudah tahu indikasi-indikasi seperti itu, maka kita sebagai orang yang paham jangan sampai mudah memberikan ilmu. Terus tsumma qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuqbadul ilmu wa yadharul jahl wal fitan wallahu a'lamu bissawab.